Assalamualaikum sobat mobile semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sedikit review tentang suasana pada malam hari ini di sekitaran counter HP Ciwau Mobile. Toko kami beralamat di Jalan Masjid Rawabacang, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi. Di toko kami menjual pulsa, internet data, dan kartu perdana. Untuk pelayanan transfer dan tarik tunai antar bank serta berbagai pembayaran online, di sini kami pun menyediakan pelayanan tersebut. Kami juga menyediakan berbagai macam aksesoris handphone dan komputer. Jika sobat mobile semua membutuhkan handphone baru dan handphone second, di sini kami juga menyediakan cukup lengkap dalam berbagai brand ternama. Di toko kami pun melayani jasa servis handphone dan komputer baik secara hardware ataupun software. Untuk pengerjaan servis yang ringan, dalam proses perbaikannya itu bisa ditunggu, dan kami pun memberikan garansi mulai dari 1 minggu hingga 1 bulan. Bagi sobat mobile semua yang ingin mereparasi ponsel ataupun komputernya, bisa datang langsung ke toko kami. Kami pun menerima jasa servis via ekspedisi dengan cara melakukan send unit jika sobat mobile semua berada dalam jangkauan yang jauh dari toko kami. Demikianlah review singkat tentang toko kami, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di meja saya saat ini sudah ada sebuah servisan. Langsung saja ya saya akan mengerjakannya karena proses pengerjaannya sudah ditunggu oleh pemilik handphone ini. Selamat menyaksikan proses demi proses dalam saya memperbaiki handphone ini, dan semoga bermanfaat. Halo sobat mobile, assalamualaikum. Malam ini adalah malam minggu ya, dan saya ucapkan semoga pada weekend kali ini diberikan kelancaran dan kebahagiaan selalu. Alhamdulillah, kali ini ada servisan kembali. Ini adalah Polytron, kerusakannya tidak bisa melakukan charging kembali. Wow, kenapa selalu begitu ya? Seperti biasa, saya setting pada power supply voltase sebesar 5 volt meter. Kemudian saya colokkan USB. Lalu perhatikan pada tampilan power supply. Sepertinya ponsel ini sedang melakukan proses pengecasan ya. Nampaknya ponsel ini bisa melakukan pengecasan. Menurut keterangan dari pemilik handphone ini, dibilang ponsel ini tidak bisa melakukan pengecasan. Setelah saya perhatikan, pada konektor chargernya memang agak oblak atau goyang ya. Bisa diperhatikan, tampaknya progres pengecasannya bertambah ya. Itu artinya pengecasan dalam kondisi baik-baik saja. Oke lah kalau begitu, saya berkesimpulan pemilik tidak bisa melakukan pengecasan disebabkan karena konektor chargernya goyang, sehingga proses pengecasannya itu tidak berjalan dengan sempurna. Sebelum melakukan penggantian konektor charger, saya coba cek dulu kondisi handphonenya. Touchscreen berfungsi, tapi ternyata handphonenya di password ya. Oke, langsung saja saya akan melakukan pembongkaran pada handphone tersebut. Pertama-tama saya buka backcovernya terlebih dahulu. Kemudian saya membuka semua baut yang terpasang pada penutup mesin PCB bawah. Selanjutnya mencongkel penutup mesin PCB bawah menggunakan pinset. Kemudian membuka fleksibel penghubung mesin bawah dan atas. Selanjutnya mencopot kabel antena. Kemudian
Saya akan melakukan pelepasan pada fleksibel mikrofon dan buzzer menggunakan solder tangan ya. Selanjutnya membuka mesin PCB bawah dengan mencongkel menggunakan pinset. Kemudian saya akan mengganti konektor charger dengan yang baru dengan memberikan sedikit flux sebagai pelumas agar memudahkan timah segera mencair sehingga dapat mempercepat proses pengangkatan konektor chargernya. Dalam penggunaan blower uap ini harus terus terfokus pada konektor charger sehingga panas yang dihasilkan merata dan akan mempercepat proses pencairan pada timah. Jika dirasa timah telah melunak dan mencair, segera lakukan pengangkatan pada konektor charger. Dalam pengangkatan konektor charger itu sebaiknya tidak perlu dipaksa sebelum timahnya itu melunak dan mencair ya. Lalu lakukan pembersihan pada bekas timah yang melekat pada PCB dengan menggunakan solder tangan supaya dalam pemasangan konektor barunya itu dapat mudah untuk dilakukan. Sebelum pemasangan pada konektor diberikan sedikit flux ya. Ini bertujuan sebagai pelumas agar timah segera cepat untuk pencair. Lakukan pemblawaran pada papan PCB. Setelah itu pasangkan konektor charger secara presisi. Setelah konektor terpasang secara presisi, selanjutnya tambahkan timah pada setiap pin konektor chargernya. Dalam pemberian timah ini sebaiknya tidak boleh terhubung antara pin satu dengan pin yang lainnya ya, karena jika terhubung maka proses pencajeran itu tidak akan berjalan sebab akan terjadi short atau hubungan singkat yang menyebabkan ponsel tidak dapat melakukan pencajeran. Selanjutnya, lakukan pemblawaran ulang agar daya cengkeram timah terhadap papan PCB lebih kuat dan sempurna. Anjay, enak juga yang nyanyi ya. Jadi pengen request lagu. Selanjutnya, setelah pemasangan konektor charger, lakukan perangkaian kembali papan PCB terhadap ponselnya. Pasang kembali kabel antenanya. Selanjutnya memasang kembali fleksibel mikrofon dan fleksibel buzzer dengan menggunakan solder tangan. Kemudian memasang kembali penutup PCB bawah.
Setelah semua part terpasang dengan baik, selanjutnya lakukan pengecekan kembali apakah ponsel sudah dapat melakukan proses penchargeran. Setting output sebesar 5 volt pada power supply, colokan USB, lalu perhatikan pada layar power supply-nya. Sepertinya proses penchargeran sudah berhasil ya. Di sini terlihat pada layar power supply nilai arusnya itu berkisar 1,4 ampere. Ini artinya proses penchargeran sedang berlangsung. Nampaknya progres penchargerannya bertambah ya. Selanjutnya saya coba hidupkan ponsel dengan cara menekan tombol power agar dapat melakukan pengecekan lebih lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin, proses pengerjaannya telah selesai. Selanjutnya langsung saja saya akan berikan kepada si pemilik. Jangan lupa untuk membawakan bukti bahwasanya konektor chargernya telah diganti dengan yang baru. Bu, handphonenya sudah jadi ya. Ini yang digantinya nih Bu ya. Sebenarnya ini masih bisa ngecas, cuman kalau tadi saya cek ininya sudah kendor, jadi memang harus diganti. Iya, soalnya suka belum ini udah dicabut sama anaknya. Coba silakan dicek-cek dulu Ibu. Ibu mohon izin ya Ibu, ini kan proses perbaikannya itu kita rekam, nanti insya Allah diupload ke YouTube proses perbaikan HP ini. Oh, tutorial. Ya, nanti Ibu juga bisa lihat kalau ini. Nah, YouTube-nya apa? CWAW Mobile Ibu, itu Bu tulisannya. Oh itu, nanti bisa ini di situ. Oh. Ibu nanti bisa tonton proses perbaikannya handphone ini di YouTube saya. Oke, ya. Ya. Udah banyak belum ininya? Enggak sih, baru. Baru ya. Iya, baru beberapa hari. Iya, namanya ini subscribe. Keren kalau 5 gua hancur. Iya. Apa punya mobil lagi? Ya itulah. Gak apa-apa kan 15 kan cik. Kalau 20. Berarti tadi kalau seandainya dipaksain juga sebenarnya bisa. Cuman ya itu harus dipegang, harus diakal-akalin deh. Betul Ibu. Tadi saya juga sebelum melakukan penggantian saya cek dulu kan. Bisa mengecas, cuma karena dia sudah kendor memang harus diganti sih Ibu. Iya. Gitu ya Ibu. Ini saya terima uangnya. Semoga awet ya Bu dipakainya, nanti ini saya garansi 1 minggu ya Bu ya. Nanti dalam 1 minggu itu tidak bisa melakukan pengecasan, Ibu datang kembali, nanti saya perbaiki kembali. Begitu ya Ibu, terima kasih banyak. Hati-hati Ibu. Alhamdulillah Sobat Mobile, tadi sewaktu saya melakukan perbaikan HP Polytron, datang lagi pelanggan ingin melakukan penggantian LCD. Oke, langsung saja kita garap ya pekerjaannya. Handphone yang saya pegang saat ini adalah Oppo A39
Menurut keterangan dari si pemilik, sebenarnya kondisi handphone ini hidup tapi tidak menampilkan layar. Lanjut saja, saya colokkan pada USB agar dapat melihat konsumsi arusnya. Di sini terlihat bahwasanya ponsel sedang melakukan proses charging ya, tapi melihat kondisi layarnya di sini tidak ada tampilan proses charging tersebut. Langsung saja saya akan melakukan pembongkaran pada handphone ini, tapi sebelumnya lakukan pelepasan pada bagian SIM tray terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan kuku saya akan melepas pada backdoor belakang handphone ini. Langkah selanjutnya saya akan membuka kaleng pelindung fleksibel LCD dan fleksibel touchscreen. Kemudian saya siapkan LCD yang baru sebagai pengganti LCD yang rusak tersebut. Jika diperhatikan, posisi fleksibel LCD dan touchscreen itu berada pada bagian atas handphone. Langkah selanjutnya saya akan membuka mesin bagian atas karena letak posisi fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD itu berada pada bagian atas sisi ponsel. Kemudian saya melakukan semua pelepasan fleksibel yang menempel pada mesin bagian atas. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan sebelum LCD dipasang secara permanen. Sepertinya LCD berfungsi dengan normal ya. Langkah selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran pada mesin bagian atas. Kemudian saya akan mulai melakukan pelepasan pada LCD yang telah rusak tersebut dengan menggunakan cairan Pertamax ya, dengan cara dioleskan pada sekeliling LCD tersebut. Kemudian dengan menggunakan solder uap dengan cara melepas bagian nozzle-nya terlebih dahulu, diharapkan dapat memberikan efek panas yang merata ya pada bagian LCD tersebut. Untuk melakukan proses penyesetan pada LCD, saya menggunakan plastik mika bekas tempered glass ya. Selanjutnya saya mulai memblower pada bagian LCD dengan cara diputar-putar dan terus bergerak sampai mendapatkan panas yang dibutuhkan untuk melakukan pengangkatan pada LCD tersebut. Selanjutnya, saya mulai melakukan penyesetan dengan menggunakan plastik mika pada setiap bagian di sekeliling LCD tersebut.
Menurut keterangan dari si pemilik handphone ini, ia sudah 2 kali melakukan penggantian LCD. Oh, pantas saja ya, dalam proses pelepasannya ini sedikit keras karena sudah tidak menggunakan lem yang originalnya. Saya menggunakan blower sekali lagi dengan tujuan agar lemnya ini bisa melunak ya, sehingga bisa melakukan pelepasan LCD secara lebih mudah. Lalu olesi cairan Pertamax sebagai pelumas supaya lem LCD dapat mudah dilakukan pada proses penyesetan LCD. Tweet, SMS. Biasanya jika LCD ini sebelumnya belum pernah dilakukan penggantian, pada proses pelepasannya ini sangat mudah ya, karena lem yang digunakan masih lem yang originalnya. Di sini saya terus melumasi dengan Pertamax dengan tujuan supaya proses penyesetannya itu mudah dilakukan ya. Setelah LCD mulai terlepas, dilakukan pelepasan pada fleksibel LCD dan fleksibel touchscreen. Alhamdulillah ya, setelah melakukan proses pelepasan LCD yang sedikit lebih lama, akhirnya terlepas juga. Kemudian saya akan melakukan pembersihan pada sisa lem yang masih melekat pada bagian bezel, supaya pada proses pemasangan LCD yang baru dapat dipasang secara rapih dan presisi. Tweet, SMS. Setelah proses pembersihan selesai, selanjutnya saya akan membersihkan terlebih dahulu bagian stiker yang masih menempel pada LCD yang baru. Dalam setiap pemasangan LCD baru, saya selalu menggunakan jenis lem T7000 karena daya rekatnya yang cukup baik dan menggunakan sedikit lem saja. Selanjutnya saya mulai melakukan pengeleman pada sekeliling bezel. Proses pengeleman ini dilakukan dengan cara pelan-pelan saja ya, agar prosesnya itu dapat rapih dan maksimal nanti hasilnya.
Tweet, 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 SMS. Selanjutnya saya mulai melakukan pemasangan pada LCD dengan cara pertama-tama masukkan terlebih dahulu fleksibel LCD dan fleksibel touchscreen-nya. Setelah itu baru kemudian LCD-nya dipresisikan pada frame atau bezel-nya. Lalu lakukan pembersihan kelebihan sisa lem pada sekeliling LCD tersebut. Selanjutnya mesin bagian atas dipasang kembali dan dilakukan secara presisi ya. Setelah itu pasang kembali semua bagian fleksibelnya. Selanjutnya pasang kembali bagian backdoor atau penutup back covernya. Lakukan secara presisi ya, agar nanti tombol-tombolnya itu dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya pasang kembali pada bagian SIM tray-nya. Langkah selanjutnya saya mulai menghidupkan ponsel untuk melakukan pengecekan pada LCD yang baru diganti tersebut. Selanjutnya saya mempresisikan LCD pada ponsel dengan menggunakan lakban kertas agar lebih aman ya.
Sambil menunggu proses pengeringan selama kurang lebih 20 menit, saya melakukan pengecekan pada layar LCD. Alhamdulillah, pemasangan LCD telah berhasil dilakukan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memberikan ponsel ini kepada pemiliknya ya. Hidup lagi deh. Oh iya. Saya ganti. Kalau ganti gimana kembali? Sudah saya cek juga. Cuma dia handphonenya kan di password ya. Iya. Jadi saya tidak dapat passwordnya. Hanya sebatas hidup aja sama ngecek aja fungsi ini. Kenapa nih katanya nih Pak? Plastiknya. Plastik pelindung nanti kita lepas aja. Ini Tapi bukan anti gores kan ini? bukan. Oh iya. Pelindung kalau kan dia baru ya. Ini sudah segel. Kalau saya sarankan, ini kan dia baru ganti. Sebaiknya abang pasang itu ya. Anti gores. Itu goreng yang lancar buat Ada lagi. yang bilang kita berbeda. Harga 15.000. Anti gores ya kan? Ada ya. Cari di bawah. Kalau tidak bilang jawab sama aku bang. Dia jawab buat dokumentasi. Ya Pak. Yang teknisnya tadi mana Pak? Casing ada yang satu mana? Maaf Pak. Oh iya, iya. Kemarin memang nggak ada, nggak punya anti gores. Makanya itu, padahal dikantongin aja dipecah tuh. Kan bisa begitu ya. Orang duduk, namanya cewek kan kulit celalanya situs-situs. Agak sadar tahu-tahu pecah ya bang ya. Iya. Ini udah 3 kali ganti LCD nih. Oh ya ya. Soalnya kalau ini data dalam ada di dalam data itu Pak. Penting datanya. Ya, kalau enggak ngapain habis di Mahal ya? iya, habis di LCD doang mahal. Bukan ya? Ini berapa Pak semua? Ini kan ongkos ganti LCD-nya 350 sama second class 365.000 ya. Kita saya korting 5.000 jadi 360.000 ya. Satu, dua, tiga, 7. Oh ya bang, gini bang, ini kan proses perbaikan handphone itu
selain buat dokumentasi, saya ada channel YouTube buat di-upload di YouTube proses perbaikannya. Saya mau minta izin boleh bang buat di-share di YouTube proses perbaikan handphone ini, ya buat dokumentasi sama buat tutorial gitu bang ya. Nggak apa-apa. Ini kembali 10.000. Iya. 1, 2, 3. Jadi kalau mau lihat juga abang bisa nanti nama channelnya saya itu tuh CW@W Mobil, Cewaw Mobile. Channel YouTube tuh. Iya, Cewaw Mobile. Oke, terima kasih ya bang ya, semoga nanti handphonenya awet ya. Awet lagi. Iya, terima kasih banyak loh bang. Iya.